Di video sebelumnya kita diperlihatkan Genos yang mendapatkan tugas menjadi siswa di Akademi Kedokteran. Genos disuruh untuk menyelidiki kelompok Geldron. Kebetulan kelompok Geldron menyuruh para siswa untuk membersihkan para zombie yang bangkit di kuburan. Para siswa nampak lemah jika dibandingkan dengan Genos. Lalu tiba-tiba muncul raja zombie yang sangat besar. Lantas Genos langsung menunjukkan kekuatan aslinya, yaitu Mega Heal. Dan dalam sekejap si raja zombie langsung musnah. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Sementara itu di sisi lain tampaklah Lily yang keheranan melihat Carmilla bersin dan menyangkanya sedang sakit. Tapi Carmilla bilang bahwa hantu terhebat tidak mungkin sakit. Masa hantu bisa sakit sih? Nah, menurut Carmilla dia bersin karena ada seseorang yang memikirkannya. Tak lama berselang Genos pun datang. Kemudian Genos mengatakan bahwa ada hantu lain yang tertarik kepada Carmilla. Mengingat Carmilla berpengaruh pada lingkungan sekitar, mungkin lebih aman kalau Carmilla tetap berada bersama Genos. Tapi Carmilla menolaknya dan dia lebih memilih untuk mendedikasikan semua energinya untuk menjadi pengganggu. Tapi ini si Lily malah membayangkan Genos yang berkata seperti itu pada dirinya. Di sisi lain, Cresson mendapatkan penghargaan karena tampil cukup luar biasa selama dalam tugas pemusnahan hantu. Dan sebaliknya, Genos sebagai siswa penelitian khusus malah dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Aceng yang menjadi staf di rumah sakit kerajaan meminta agar Cresson meneruskan dedikasinya untuk tujuan profesor. Tapi sebelum pergi, Cresson menceritakan yang sebenarnya, bahwa Genos lah yang mengalahkan gerombolan hantu dan raja zombie. Lalu Cresson pun pamit pergi. Singkat cerita, apa yang diceritakan Cresson kepada Aceng telah sampai ke telinga Profesor Goldran. Dan Becker memberitahukan Genos bahwa Goldran memanggilnya. Sepertinya Genos akan diundang ke praksi Profesor Goldran. Itu artinya Genos dan kawan-kawan berhasil melewati rintangan besar pertama. Dan Genos harus memenuhi Profesor Goldran untuk wawancara. Becker mengatakan Profesor Goldran adalah penggerak utama yang memimpin sebagian besar dukungan di rumah sakit kerajaan. Dan orang yang berhubungan dengan Goldran bukan sembarang orang. Profesor Goldran sangat menghususkan dirinya pada otoritas dan penghargaan. Tapi sepengetahuan Genos, Profesor Goldran hanya penyembuh tingkat lanjut. Jadi menurutnya Becker lah yang harus mendapatkan jabatan yang lebih penting dari dirinya, karena Becker adalah penyembuh elit di rumah sakit kerajaan. Becker pun menjelaskan itu semua karena kekuatan politik dan gelar yang tak sama. Mengingat Becker mendapatkan gelarnya melalui pengembangan obat-obatan, dan jika memang seperti itu, Genos mungkin akan bersedia menemani Profesor Goldran. Singkat cerita, Genos pun memenuhi panggilan dari Profesor Goldran. Kemudian Goldran menanyakan kemampuan Genos. Genos mengaku bahwa kemampuan satu-satunya hanyalah penyembuhan. Dan menurut Profesor Goldran tidak ada yang aneh. Semua penyembuh pasti juga memiliki kemampuan penyembuh. Goldran juga mengatakan kepada Genos jika Genos mempunyai kekuatan, maka harus punya tujuan lebih tinggi. Saat ini kelas penguasa menuai sebagian besar keuntungan. Goldran berniat untuk bergabung dengan mereka dalam waktu dekat. Hal itu akan memastikan praksi Profesor Goldran mendapatkan keuntungan yang profesional. Profesor Goldran juga mengatakan setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga penyembuh. Tak semua kehidupan punya nilai yang sama. Orang kaya dan orang miskin akan mendapatkan atau menerima kualitas perawatan yang berbeda. Lalu Goldran meminta Genos untuk memproduksi lingkaran sihir yang Genos gambar saat pelajaran Pak Dosen Dadang. Goldran ingin mengetahui kedalaman pengetahuan sihir penyembuhan Genos. Dan kalau misalkan Genos berguna, Goldran akan langsung merekrutnya. Tampaklah Genos mulai menggambar lingkaran sihirnya. Nah, setelah melihat gambar lingkaran sihir yang ditunjukkan oleh Genos, Goldran pun terpukau. Namun dia menyembunyikan rasa terpukaunya tersebut dan bilang bahwa Genos diterima bergabung dengan laboratorium Profesor Goldran. Keesokan harinya tampaklah rombongan Profesor Goldran berjalan dan berbaris rapi menuju ruangan pasien. Sedangkan Genos yang belum tahu apa-apa merasa heran dengan apa yang dilakukan mereka.
Lalu Cresson mengajaknya untuk masuk ke dalam barisan. Cresson mengatakan karena Genos sudah menjadi anggota di laboratorium Goldrun, Genos harus mengikuti aturan. Dan Cresson mengaku Genos berada di grup tersebut karena Cresson merekomendasikannya. Dan Cresson mengklaim pada dasarnya Genos berhutang nyawa pada Cresson atas jasanya itu. Padahal yang sebenarnya Cresson memanfaatkan Genos untuk meningkatkan posisinya di paksi tersebut. Nah, setelah Goldrun berada di ruangan pasien, Genos menanyakan kepada Cresson kenapa Goldrun membawa rombongan sebanyak itu. Menurut Cresson itu hanyalah pencitraan. Selain itu, Goldrun hanya mengunjungi orang-orang dari lapisan atas. Karena penasaran, Genos pun mengintip dari jarak yang lebih dekat untuk melihat apa yang dilakukan Profesor Goldrun dan berharap dia mendapatkan titik terang tentang kasus orang yang menghilang. Ketika Genos mengintip, ternyata Profesor Goldrun sedang mengobati pasien yang kesakitan karena kesleo saat futsal bersama teman-temannya. Lalu Profesor Goldrun pun melakukan penyembuhannya dengan dibantu oleh 3 siswa. Dengan beberapa mantra yang diucapkannya dan kaki si pasien yang tadinya bengkak pun seketika kempes dan rasa sakitnya pun seketika menghilang alias sembuh. Sementara itu Genos kembali ke posisinya dan bertanya pada Cresson tentang sihir apa yang digunakan Profesor Goldrun dengan melibatkan begitu banyak penyembuh. Cresson pun menjelaskan keahlian khusus Profesor Goldrun adalah sihir transfer kesehatan. Sebenarnya sihir tersebut mentransfer kekuatan kehidupan di antara orang-orang untuk menyembuhkan, dan itu dapat memberikan hasil yang besar meskipun pembuatnya tidak terlalu kuat. Tapi alasan terbesar Profesor Goldrun membutuhkan banyak orang bukan untuk penyembuhan, tapi untuk tujuan politiknya, yaitu untuk pemilihan direktur nanti. Dimana jika lebih banyak tim sukses, maka peluang kemenangan pun akan lebih besar. Dan Cresson akan menjadi tim sukses agar setelah Profesor menang jadi direktur utama rumah sakit kerajaan, maka dia akan mendapati posisi ideal di rumah sakit kerajaan nantinya. Nah, karena sepertinya Cresson itu mulutnya seperti ember bocor, Genos pun merasa akan lebih gampang mengorek informasi dari Cresson. Genos pun kembali melontarkan pertanyaan tentang Alfred, dan ternyata benar Cresson mengenal Alfred. Sebelum Alfred menghilang, ternyata dia diundang untuk makan malam. Cresson mengatakan bahwa Profesor Goldrun kadang mengadakan pesta makan malam dan dia mengundang semua orang favoritnya ke pestanya. Setelah itu Genos pun mengabarkan semua informasi yang didapatnya hari ini kepada Becker. Menurut Becker, meski sudah menemukan titik terang, tapi itu belum cukup dan masih jauh dari bukti yang mereka butuhkan. Menurut Becker, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membuat Genos menjadi salah satu favorit Profesor Goldrun. Jadi Genos bisa menyusup ke pesta makan malam tersebut. Genos harus melakukannya dan Becker akan memberi bayaran lebih kepada Genos. Dan operasi Genos pun tidak akan mendapatkan gangguan. Kemudian Genos mengatakan kepada Becker setelah tugasnya selesai, Genos ingin Becker bercerita tentang gurunya Genos seperti yang dijanjikannya. Lalu entah disengaja atau tidak, Becker menjatuhkan benda-benda yang ada di mejanya. Tampaklah banyak koin yang berserakan. Kemudian Becker memberikan Genos pertanyaan. Becker ingin mengambil dan membereskan koin tersebut, tapi sayangnya antara penelitian dan pertemuan, Becker tidak punya waktu. Jadi kalau misalkan Genos menjadi Becker, mana yang akan Genos pilih pertama kali? Lalu Becker juga bertanya, apakah kau percaya bahwa nyawa harus dihargai setara? Belum sempat Genos menjawabnya, Teteh Umin pun datang untuk memberitahukan Becker bahwa ada rapat. Nah, setelah mereka pergi, Genos memberikan jawaban di dalam hatinya perihal pertanyaan Becker tadi, di mana Genos akan melakukan yang dirinya bisa. Di sisi lain, tampaklah Lingga diam-diam masuk ke dalam rumah Genos. Lingga ternyata menyelinap ke rumah Genos hanya untuk mengenus tempat tidur Genos. Mungkin karena sudah lama tak bertemu gitu ya, jadi dia itu sudah tidak tahan menahan rindu. Bang, gue siap dienus bang. Alah, itu tuh. Tapi tiba-tiba Lingga bertemu dengan Sophia di sana. Nah, karena tidak ada yang mau mengakui niat mereka masing-masing, mereka pun saling mengaku untuk membersihkan rumah Genos. Tiba-tiba Lowe pun menyusul dengan mendobrak pintu. Dan pada akhirnya trio Eblek pun membersihkan rumah Genos bersama-sama. Aduh, niatnya apa malah jadi bersih-bersih beneran. Gak apa-apa bang, gue siap bantu bang. Ya udah sana bersihin WC. Maaf bang, ada keperluan dulu mendadak bang. Siapa ribu hungkul. Potong. Sementara itu Cresson nampak sedang mengasuh anjing kesayangan Profesor Goldrun. Genos merasa heran hal yang dilakukan oleh Cresson seharusnya waktunya dihabiskan di laboratorium.
Tapi dia malah nampak lebih banyak bermain dan merawat anjing kesayangan Profesor Goldan. Kemudian Cresson mengabarkan bahwa Profesor Goldan hari ini ada pertemuan dengan 7 bangsawan utama yang dia sukai. Dan Cresson berharap dalam waktu dekat dia juga bisa seperti Profesor Goldan dan berharap dapat promosi. Jika setelah Cresson menjadi besar dan bergabung dengan golongan atas, dia membayangkan bakal dapat makanan enak, wanita cantik, dan orang-orang yang bisa dimanfaatkan. Dan itulah alasan dia bekerja keras untuk menjadi penyembuh. Jelaslah Genos heran karena setahunya penyembuh itu ada untuk menolong orang, bukan untuk pansos, apalagi ingin menjadi orang terkaya di dunia sebagai dokter. Tiba-tiba Cresson dipanggil oleh Bon. Dia adalah sekretaris utama Profesor Goldan. Lalu ketika Cresson menghampirinya, nampaknya Bones tidak suka kepada si anjing yang bernama Milk dan menyebutnya anjing kampung yang membuatnya tidak nyaman. Lalu Cresson mengingatkan agar Bon menjaga perkataannya. Takutnya perkataannya itu didengar oleh Profesor Goldan. Sambil pergi, Bon mengatakan harus dibutuhkan lebih dari sekedar menjilat untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Perkataan tersebut ditujukan kepada Cresson. Profesor Goldan dan Bon sepertinya teman lama, tapi Bon hampir tidak pernah bekerja dan hanya minum Orson sepanjang hari. Tiba-tiba Bon kembali memanggil Cresson. Lalu Bon melemparkan botol Orson ke arah Cresson hingga pecah. Hal tersebut membuat Milk kaget dan kabur. Cresson pun panik lalu mengejarnya, namun tiba-tiba kereta kuda melintas hingga melindasnya. Sontak Cresson mencoba menolongnya dengan sihir penyembuh High Heel. Tapi karena Cresson belegug, sihir penyembuhannya pun tidak bisa menyembuhkan Milk, di mana Cresson hanya bisa menghentikan pendarahannya saja, sedangkan lukanya tidak bisa disembuhkan. Cresson nampak panik dan bingung karena takut nantinya Profesor Goldan marah kepadanya. Dan akhirnya Genos pun turun tangan. Dan hanya dengan skill heal biasa, si anjing langsung sembuh. Ya, alangkah terkejutnya Cresson melihat Genos bisa menyembuhkan semua luka Milk. Bahkan Genos telah menyembuhkan remukan tulang yang ada di dalam. Dan hal itu terdengar seperti seorang penyembuh elit. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Teh Umin mengajak Genos berjalan-jalan. Singkat cerita, Umin pun membawa Genos ke sebuah tempat. Kemudian Umin meminta maaf kepada Genos. Alasannya karena jika Umin bisa diandalkan atau lebih mampu, mungkin Umin pasti bisa mendapatkan perhatian dari Profesor Goldan, sehingga Genos tidak akan terseret ke dalam masalah yang ada di rumah sakit kerajaan. Dan Umin merasa bersalah. Tapi hal itu bukanlah masalah bagi Genos, karena yang penting Genos sudah dibayar. Selain itu juga, Genos bersyukur berkat kasus di rumah sakit, dia bisa menginjakkan kaki di rumah sakit kerajaan dan bisa mengetahui lebih banyak tentang gurunya. Kemudian Umin bertanya kepada Genos tentang sosok gurunya itu. Lalu Genos bilang bahwa gurunya itu agak mencurigakan, tapi sang guru mengajari cara membaca dan menulis dan tentang dunia luar. Dan juga mengajari tentang penyakit cedera dan sihir. Pokoknya mah Genos seperti berhutang nyawa kepada gurunya itu. Umin mengatakan bahwa cerita guru Genos mirip dengan Becker dan Umin, karena Umin dibimbing oleh Becker saat memutuskan untuk menjadi penyembuh, dan Becker sebenarnya adalah paman dari Umin. Saat mengobrol lebih lanjut lagi, tiba-tiba terdengar suara Carmilla yang mengatakan, "Cie, calon istri baru nih ye." Umin pun sempat takut dengan suara goib tersebut, tapi Genos menyuruh Umin agar membacakan ayat kursi saja. Nah, pada saat Genos dan Umin baru pulang jalan-jalan, tiba-tiba di tengah jalan mereka bertemu dengan Cresson yang berteriak meminta tolong. Di sisi lain, Profesor Goldan nampak hulang-hulang kebingungan sepulang dari jamuan makan siang dari Lord Panel. Dan saat Aceng bertanya kepadanya kenapa hulang-hulang begitu, ternyata saat makan siang tadi, Lord Panel meminta Profesor Goldan untuk menyembuhkan penyakit wajah ganjil atau semacam bisul tumor modern yang sudah mengakar dalam, yang saat ini diderita oleh putri kesayangannya Lord Panel bernama Charlotte. Penyakit tersebut sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Walaupun penyakit tersebut tidak menyebabkan kematian, tapi bakalan bikin malu dan menutupi wajah cantik Tuan Putri. Sebenarnya penyakit tersebut bisa disembuhkan dengan cara dioperasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal meninggalkan bekas luka. Dan hal itulah yang ditakutkan oleh Tuan Putri Charlotte. Selain itu, sang putri juga tidak mau wajahnya dilihat oleh orang banyak.
Jadi jika misalkan Putri Charlotte mau dioperasi, Profesor Gordon hanya bisa membawa maksimal 2 orang asisten. Kemudian untuk menenangkan ketegangan pikirannya, Profesor Gordon memilih bermain dengan Milk, si anjing kesayangannya. Namun pada saat keluar dari ruangan, Profesor Gordon bertemu dengan Bones yang mengabarkan bahwa Milk mengalami kecelakaan karena tertabrak oleh kereta. Gordon pun sontak kaget dan menarik kerah baju Bon. Dia menuduh Bon sebagai pelakunya. Lalu Bon mengelak bahwa dia bukan pelakunya dan mengatakan bahwa dia mendengar kabar dari Cresson bahwa Milk sudah disembuhkan. Benar saja, saat melihat Milk, Profesor Gordon sangat terkejut karena tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuh Milk. Profesor Gordon menyadari bahwa ada seseorang yang mampu menyembuhkan cedera sepenuhnya tanpa bekas luka. Di sisi lain, tampaklah Cresson yang masih merengek meminta pertolongan dari Genos. Ternyata dia dalam masalah besar. Lebih jelasnya, Cresson diminta oleh Profesor Gordon untuk menyembuhkan penyakit bisul modern Putri Charlotte. Dan menurut Genos, bisul itu bukan penyakit berbahaya. Kalau dibiarkan nanti juga bisa sembuh sendiri, jadi Cresson tidak perlu panik. Tapi bukan itu yang dimaksud Cresson. Dia juga tahu kalau bisul itu tidak berbahaya. Tapi yang jadi masalah, bisul tersebut tumbuh di wajah sang putri yang membuatnya jadi minder dan mengurung diri. Terus sang putri juga tidak mungkin bisa menghindari acara sosial dengan wajahnya yang tumbuh bisul. Dan masalahnya, jika Cresson gagal menyembuhkan penyakit Tuan Putri yang merupakan salah satu putri dari 7 bangsawan utama, maka tamatlah riwayatnya. Lalu Teteh Umin bertanya kepada Cresson kenapa bisa tugas sesulit itu diberikan kepada Cresson. Dan ternyata Cresson mengaku ke Profesor Gordon bahwa yang menyembuhkan Milk adalah dirinya. Oleh karena itu, Profesor Gordon mempercayai Cresson bisa menyembuhkan Putri Charlotte. Kemudian ketika Lily datang mengantarkan teh hangat, Cresson nampak kaget karena tidak menyangka Genos punya adik seimut Lily. Dan nampaknya Cresson tertarik pada Lily. Tapi Lily malah sebaliknya tidak menyukai Cresson karena terlihat agak eblek. よろしくな、妹よ。でもごめんなさい。リリー、こんなお兄ちゃんはいらない。 Singkat cerita, Profesor Gordon dan 2 asistennya yaitu Cresson dan Genos sudah berada di kediaman Lord Panel. Kemudian Lord Panel mengatakan bahwa putrinya menolak untuk dioperasi. Sang putri mengunci diri di dalam kamarnya dan bilang tidak mau menerima segala jenis luka di wajahnya. Meskipun begitu, Lord Panel yakin bahwa Profesor Gordon bisa menyembuhkan putrinya tanpa meninggalkan bekas luka. Lalu Profesor Gordon dengan percaya diri menjawab, "Ya, tentu saja bisa." Kemudian Lord Panel meminta Profesor Gordon untuk meyakinkan Putri Charlotte bahwa dirinya bisa menyembuhkan bisul Tuan Putri Charlotte tanpa meninggalkan bekas luka. Setelah itu Lord Panel membawa Profesor Gordon bersama 2 asistennya ke depan pintu kamar Putri Charlotte. Lalu Lord Panel mencoba membujuk Putri Charlotte agar mau menjalani operasi pengangkatan bisul. Namun sayangnya sang putri tetap menolaknya. Nah, karena tidak berhasil, akhirnya Profesor Gordon yang membujuknya. Profesor Gordon mengatakan bahwa dia berjanji akan mengobati Putri Charlotte tanpa operasi. Tapi sayang, Putri Charlotte tidak mempercayainya. Malahan dia menuduh Profesor Gordon sedang diperintah oleh seseorang untuk menghancurkan wajah cantiknya. Putri Charlotte yakin bahwa pelakunya adalah gadis dari keluarga Gis yang iri kepada kecantikannya. Lalu Cresson pun mencoba membujuknya dengan harapan setelah dibujuk oleh dirinya, Putri Charlotte akan bersedia dioperasi dan pada akhirnya Putri Charlotte jatuh cinta kepadanya. Lalu mereka menikah dan Cresson pun menjadi bangsawan. Dia lagi nanya, Bang. Udah, gak boleh sirik, gak boleh sirik. Nah, setelah membujuk sang putri, boro-boro jatuh cinta, baru mendengar suaranya saja sudah dianggap polusi udara oleh Putri Charlotte. Aduh, sedih banget. Kemudian giliran Genos yang membujuk Putri Charlotte. Genos mengatakan kepada Putri Charlotte kalau Putri Charlotte tidak ingin dioperasi itu tidak jadi masalah karena penyakit bisul tidak akan sampai membunuhnya. Jadi tidak perlu memaksakan diri jika tidak mau dioperasi. Tapi kalau penyakit tersebut dibiarkan, kemungkinan terburuknya wajah Putri akan terlihat seperti wajah wanita tua alias si Ganini. Dan tiba-tiba Putri Charlotte pun membuka pintu kamarnya. Lalu Putri Charlotte mengajak masuk semua orang yang berada di depan pintu kamarnya untuk berbicara dan menegaskan kembali apakah benar semua yang dikatakan Genos. Profesor Gordon menjelaskan kembali bahwa apa yang dikatakan Genos itu benar adanya. Dan cara satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit bisul tersebut yaitu harus mengangkatnya melalui operasi. Namun Putri Charlotte menolaknya karena dia tidak ingin memiliki bekas luka di wajah. Lalu Lord Panel mengingatkan sang putri kesayangannya jika dia tidak dioperasi dan dibiarkan saja maka bisulnya akan semakin membesar dan tidak mungkin jika hanya diobati dengan salep 88.
Sepertinya Putri Charlotte pun mulai sedikit luluh. Sang putri mau jika harus dioperasi asalkan jangan ada bekas luka di wajahnya nanti. Dan sang putri meminta jaminan jika operasinya gagal. Setelah mengatakan itu, Tuan Putri pun lantas pergi sambil menangis. Lalu diam sendirian di balkon istananya bersama para burung. Tak lama dari itu Genos pun menyusulnya dan berbasa-basi bahwa Tuan Putri suka burung. Nah, karena Genos melihat banyak burung di sana, jadi dia menanyakannya. Bukannya menjawab, Tuan Putri malah risih mendengar suara Genos. Dia bilang napas Genos hanya akan mengotori udara kamarnya saja. Di situ Genos melihat ada salah satu burung peliharaan Tuan Putri yang terluka, dan Genos menghampirinya untuk mengobatinya. Tuan Putri bilang burung tersebut sudah tidak bisa terbang seperti dirinya sekarang. Tidak ada lagi gaun untuknya atau menari di pesta dansa. Dan tak lama lagi semua orang akan mengabaikannya. Lalu Genos pun menawarkan kembali jika Putri Charlotte ingin sembuh, maka Genos akan menyembuhkannya. Nah, ketika melihat burungnya, sang burung sudah sembuh gitu ya dan bisa terbang kembali, Putri Charlotte pun mengatakan kepada Genos bahwa dia ingin seperti burung tersebut yang bisa terbang dan menari kembali. 私は飛べるの？こいつは飛べたぞ。あんたが飛びたいならな。Ya, pada akhirnya Putri Charlotte pun mau menjalani operasi pengangkatan bisul. Nah, karena Profesor Gul'dan mempercayakan yang jadi dokter bedahnya itu adalah Cresson, Profesor Gul'dan mengatakan jika sampai gagal operasinya, maka Cresson akan mendapatkan konsekuensinya yang sangat berat. Jelas Cresson sangat kaget mendengarnya. Kemudian Genos dengan suara pelan mengatakan pada Cresson bahwa Genos yang akan melakukan operasinya sesuai pengalaman yang Genos punya. Tapi Genos nampak terkejut ketika melihat peralatan operasi yang begitu banyak. Dan Genos melihat Cresson yang nampak gugup hingga tubuhnya bergetar. Nah, pada saat Cresson masih ragu-ragu dan mengingat apa yang telah dipelajarinya, Genos pun langsung memindai dengan sihir untuk pemeriksaan internal. Genos bilang kepada Cresson bahwa Genos tidak bisa melakukan operasinya dan menyuruh Cresson untuk melakukannya dengan dipandu oleh Genos. Cresson hanya tinggal melakukan apa saja yang dikatakan Genos, di mana Genos akan membisikkan semua caranya secara spesifik. Lalu ketika Cresson melakukan pemotongan akar bisul, ternyata akarnya terjerat oleh sarap, dan untuk memotong akarnya, Cresson juga harus memotong sarapnya. Melihat hal tersebut, Profesor Gul'dan pun menghentikannya, karena jika terus dilakukan, maka akan merubah penampilan wajah Putri Charlotte, sebab sarap itu jauh lebih sulit untuk diperbaiki daripada kulit ari. Tapi menurut Cresson, jika akarnya dibiarkan alias tidak dipotong, maka bisulnya suatu saat akan muncul kembali. Cresson juga memberi saran untuk menutup dulu operasinya dan membawa Putri Charlotte untuk melakukan operasi kedua di rumah sakit kerajaan. Profesor Gul'dan pun sontak marah karena hal itu sudah terlambat, karena kalau tidak ditangani sekarang, kemungkinan besar akar bisul itu akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, karena tak punya pilihan, Gul'dan pun memutuskan untuk memotongnya. Nah, karena akan meninggalkan akar masalah dan mengulangnya akan berakibat buruk pada reputasinya, Profesor Gul'dan juga mengatakan prioritasnya adalah menghilangkan bisul sepenuhnya, walaupun akan beresiko mengubah penampilan Tuan Putri. Pilihan terbaik sekarang hanyalah meminimalkan kerusakan. Gul'dan yang eblek mendorong Cresson supaya memotong urat sarafnya, dan dia pura-pura berteriak menyalahkan Cresson supaya terdengar oleh Lord Penel. Intinya Gul'dan ingin namanya tidak tercoreng di kemudian hari dengan mengkambing hitamkan Cresson. Jelas Cresson di situ jadi panik. Profesor Gul'dan berencana akan membawa Putri Charlotte ke rumah sakit kerajaan esok hari dan akan menyambungkan kembali saraf-sarafnya dengan sihir transfer kesehatannya. Walaupun tidak akan memulihkan sepenuhnya, tapi hal itu akan lebih baik dari keadaannya saat ini. Ya, karena sebelumnya Genos mendengar bahwa Putri Charlotte ingin menari lagi dan sudah dianggap pasiennya, Genos pun turun tangan dan mengatakan pada Lord Penel bahwa Charlotte akan baik-baik saja. Dengan kemampuannya yang hebat, Genos menyambungkan urat yang putus, dan Genos melakukannya dengan sangat baik hingga membuat Profesor Gul'dan dan yang lainnya pun sangat terkejut menyaksikannya. Lalu operasi pun selesai dengan sukses. 手術は無事に終わったぞ。よく頑張ったな。 Ya, setelah sadarkan diri Putri Charlotte langsung mencari cermin. Dan alangkah terkejutnya Putri Charlotte, bisul yang tumbuh subur itu sekarang sudah menghilang tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Karena Profesor Gul'dan dan timnya berhasil menyembuhkan putrinya, Lord Penel pun memutuskan untuk memberi dukungan penuh kepada Profesor Gul'dan di pemilihan direktur nanti. Sementara itu, Putri Charlotte menanyakan keberadaan Genos kepada ayahnya, karena saat tersadar dia melihat bahwa Genoslah yang menyembuhkannya.
katanya dia bakalan jadi calon istri barunya si Genos lagi, Bang. Gue iri, Bang. Gak boleh iri. Ya, lanjut. Singkat cerita, Genos bersama Umin sudah berada di rumah sakit kerajaan, sedang membawa banyak botol ramuan uji coba milik Dr. Baker untuk dipindahkan ke dalam gudang. Saat berada di gudang, tak lama Baker pun datang, kemudian bertanya hasil dari operasi bangsawan yang dikerjakan Genos. Dan Genos menjawab hasilnya cukup sukses. Lalu tiba-tiba Cresson datang membawa kabar bahwa Genos dan Cresson mendapat undangan pesta makan malam dari Profesor Goldran. Umin mengatakan bahwa Cresson bisa terpilih sebagai perwira, dan hal itu adalah kesempatan untuk promosi yang ditunggu-tunggu Cresson. Dan jika Cresson sudah menjadi orang besar, dia berjanji akan mempromosikan Umin. Setelah itu Cresson pun pergi. おめでとうございます、ゼノ君。仕事納めですね。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah, masa enggak ya? Ya, pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, Ambil baiknya, buang buruknya. terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, Jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har, 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 rau, 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 har, har, rau.